Jangan lepaskan, jangan lepaskan podcast SMK Negeri 1 Bangli. Maju, jalan. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Sini dulu. Lengan tangan gerak. Dia apa sih? Orang ini geraknya. Ini yang benar. Ini Ini yang benar. Ini yang benar. Ih, salah mulu. Emang gimana? Kamu nggak mau disalahin? Aku juga nggak salah. Kalau kamu yang salah. Kalau aku yang benar, kamu yang salah. Sama juga semua salah. Boleh panggil aja yang pasti beraka deh. Ya udah deh, pengen aja kan udah mau 17-an juga. Boleh juga. Biar kita damai ya. Oke, podcast kali ini mengundang narasumber Purna Paskibraka Indonesia tahun 2025. 2025. Mari kita saksikan. Oke teman-teman, inilah narasumber kita yang ganteng dan cantik. Halo kakak. Hai. Bagaimana kabarnya? Sekarang baik? Kabar baik. Baik sekali. Oke, mungkin kakaknya boleh nggak kenalan dulu sama Sobat Jenana Podcast kita? Halo Sobat Jenana Podcast, perkenalkan saya Puspa dan teman saya. Halo Sobat Jenana Podcast, perkenalkan nama saya Bagus Ardisto. Oke, nah karena dua narasumber kita sudah ada di sini, kita akan mulai berbincang-bincang kepada mereka dalam keseluruhan HUT RI yang ke-80 ini. Betul kan? Betul, apalagi mereka merupakan seorang Purna putra Paskibraka. putri yang memang terbaik dari sekolah ini. Betul banget. Menunaikan tugas mengibar sesaka merah putih. Oke, mungkin kita santai dulu ya. Yang pertama itu mungkin Kak mau nanya ini, kalian itu udah benar-benar diizinin nggak sama orang tuanya dalam mengikuti Purna Paskibraka ini? Tentunya diizinin dong Kak, karena untuk mengikuti kegiatan ini kan memang kita memerlukan izin dari orang tua tentunya. Kalau untuk saya sendiri emang orang tuanya yang nyuruh, jadi ya dua-duanya suka. Memang dari Ya, sendiri Semua orang tua orang juga yang menyetujui. ya. Aku mau nanya nih, bagaimana sih tantangan dan rintangan kalian waktu saat mengikuti kegiatan dari awal seleksi sampai berhasil menjadi seorang paskibraka? Untuk tantangan mungkin apa ya? Gak ada sih, tantangannya gak terlalu berat. Cuman kalau aku sendiri ya kayak aku pernah ragu untuk ikut paskibraka ini karena ragunya itu di tinggi badan. Tinggi badan. Ya, karena tinggi badan bisa dibilang masih kurang. Untuk pengalaman serunya, gimana? Pengalamannya itu yang serunya itu bisa dapat teman baru sih dari beda sekolah tentunya. Kalau kakak coba bagaimana? Kalau untuk pengalaman takutnya itu pasti di tes TWK sama integrasi umumnya, karena itu tes lumayan menguras tenaga lah meskipun cuma memakai pikiran. Kalau pengalaman serunya ya sama teman-teman sekolahnya banyak. Betul. Dapat pengalaman baru ya, Ya. ini masih muda sebanyak dari pengalaman. Ya. Dapat teman baru, terus dapat ketemu kakak-kakak PTI yang udah purna 2024, 2025 kayak gitu ya, masih Ya. seru banget kan jadi Ya. kalian. Terus sekarang aku mau nanya, di kan waktu kalian ini apa? Karantina. Oh, Karantina. Itu kan waktu karantina itu gimana perasaan kalian tuh, apakah sedih gitu karena kan nggak bisa lihat orang tua ya? Bisa. Bisa apa enggak? Enggak. Nggak bisa itu. Gimana perasaannya itu kayak orang lain kayak 17-an sama orang tua gitu kan, kalian harus karantina gitu. Ini sebuah tugas Ya negara. kan? Betul. Bagaimana perasaan kalian? Perasaannya pasti sedih karena jauh dari keluarga. Terus gimana ya, pas hari pertama camp itu dikit deg-degan karena di situ banyak banget rintangan yang gak pernah dilewatin gitu. Mungkin yang dibilang teman saya benar, itu di hari pertama sangat-sangat sedih, soalnya kan kita jauh dari orang tua, harus mandiri, semua diatur, bahkan napas kita pun diatur, makan diatur. Iya, jadi kayak harus mandiri sekali lah, makanya lumayan ini. Apalagi pas masuk camp masih banyak rintangannya. Ya hampir. Betul juga. Betul. Kita harus memang belajar mandiri ya. Ya. Apalagi kalian sudah menjadi seorang purna paskibraka. Kita yang mikir bangga sama kalian. Mau nama baik sekolah, nama baik diri sendiri itu keren banget sih. Namanya. Ya.
seleksi kan masih ada saya Banyak yang Rasa syukur maksudnya ada. Gimana rasanya? Gimana? Sempet takut juga, takut nggak lolos di ini pertama sih. Karena lihat teman-teman tuh pada tinggi, terus pinter-pinter. Ya benar juga ya teman, yang dikata teman saya juga sempat takut soalnya saya di sana itu paling kecil. Oh, paling Dia kecil. jadi kayak paling hebat gitu. jadi kayak bingung bisa apa enggak ini, ternyata alhamdulillah bisa. Wah, banget ya Kak, ya. Karena doa orang tua juga Ya. kan yang di rumah pasti bisa. Oke. Apalagi persiapannya juga Ya. nah, dari jauh-jauh hari jadi persiapan kalian berapa lama sih? Dari bulan Juni. Februari. Oh ya, dari Februari. bulan Februari. Oh, itu lama banget gak sih? Iya. Lama banget sampai Agustus Iya. keren banget. Pasti banyak kan tantangannya yang udah kalian lewati, tapi kalian bisa membuktiin ke teman-temannya, ke keluarga kalau kalian itu bisa gitu. Oke, jadi kamu nanya apa sih misalnya di camp, hal yang menyenangkan apa yang udah pernah kalian rasain gitu, yang belum pernah kalian rasain di sekolah mungkin di sana. Mungkin kalau dari saya itu kayak suasana bareng teman-teman lah, kayak meskipun kita di camp itu baru ada waktu ngobrol paling di jam 10 malam, itu pun harus bentar saja. Beneran? Ya, langsung harus tidur. Ya mungkin di situ aja gini momen serunya. Ya. Sama sih seperti yang dibilang teman Kak, karena cuman di waktu sebelum tidur aja dapat kesempatan untuk ngobrol sama teman, jadi saling cerita-cerita lah. Karena di camp itu hampir 24 jam. 24 jam. jam. Iya. Ditemenin itu ya sama kamu. Nggak, maksudnya waktunya itu loh Kak. Oh. Kayak misalkan mandi itu waktunya kadang 15 menit, gitu. Kadang sempat juga 10. 10.5 dapat. Iya. Oh my God, susah banget tuh. Tapi kalian keren kalau bisa Iya. membuktiin kalau itu bisa gitu kan. Kalau kita berdua ikut, bah. Aku langsung ngeri diri kayaknya. Tapi seru tau Kak. Pastinya Tapi seru. mentalnya kan, mentalnya kita gitu. Kalau emang dari mentalnya nggak bisa, kita mau maksa kayak gimana pun nggak akan bisa gitu kan. Aku mau nanya nih, mana bagusan kalian ikut event Simak kayak ini apa diam di rumah? Pasti ini kan. Pasti baca Itu sih. kayak Kan kita memiliki pengalaman jadinya. Kalau diam di rumah kan cuma tidur. ya. Nah, dari teman saya perlu di rumah paling cuma tidur. Kalau di paskibraka kan kita kayak ada dasar jadi. Oke. Mungkin selanjutnya kalian mau bagaimana sih menjadi seorang pribadi karena setelah menjadi Udah kan PKI? ya dapat banyak kok pengalaman, terus pasti kan mentalnya udah dilatih gitu. Betul, betul. Depannya kalian tuh maunya kayak gimana gitu. Kan kenapa sih Baraka itu kan punya nama baik gitu di Iya. kabupaten kita kan. Kan nanti maunya jadi apa gitu setelah selesai dari Paskibraka ini. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya sih pengennya mau nyari daftar dari tentara karena tidak dasar-dasarnya ada, tinggal mantepin aja sih. Tinggal lanjut. Tapi nggak tahu juga. Ya. Benar harus Kita di- harus berusaha ya lewat Paskibraka ini kan siapa tahu Ya. nanti kalian udah punya nama di kota kita kan gitu. Ya. Kalau Puspa gimana? Mungkin sama dari ikut paskibraka ini aku sempat mikir ingin jadi polwan Kak. Oh, follower. Iya. Emang udah cocok ya rambutnya. Karena kan udah punya pengalaman yang Iya. gila. Jadi cuma mantapkan aja. Mungkin sedikit mau nanya, selain keseruan di camp, keseruan waktu kalian latihan-latihan itu yang mana yang paling berkesan di hati kalian? sama gininya lebih new experience Iya, ya. pasti kalian punya satu pengalaman yang gak akan kalian lupain gitu. Itu apa? Bagi-bagi dong ke sobat Jinan Podcast kita, gitu biar teman-teman kita udah tahu juga gitu. Mungkin kalau soal latihan banyak Kak, dari kayak ada guling-gulingnya, jungkir-jungkirnya. Dilihat-lihat sama orang-orang di Pokoknya jadi Iya. turun gulung kayak Itu menurut kamu pengalaman yang seru gitu? seru. Banget ya. Ada lagi nggak pengalaman terserunya mungkin? Mungkin kayak tidur siang, kayak kita tidur siang di bawah basement juga. Jadi kayak orang tuh bilang, wah
tidur siang tuh panas apa enggak ya, bilang ke sini tuh lagi capek-capeknya, sebenarnya sih enggak, kayak apa ya, jadinya kayak kalau lagi capek tuh ya udah capek tidur gitu. Di situ apalagi bisa ngobrol, dimarahin, kena push up tiap hari. Kalau kata ngobrol push up gitu. Iya. Kalau bapak kan membentuk tubuh ya kan sekalian. Push up sama guling-guling udah makanan Udah sehari-hari. makan saya Ya. sama berapa bulan gitu ya. Iya. Kayak 45 itu masih keren banget. Kalau Puspa pengalaman seru yang gak akan dilupain itu apa? Mungkin sama waktu latihan sih Kak, karena di situ kayak fisik kita itu benar-benar diuji itu. Gimana fisiknya itu. Ini kalau aku ikut aku langsung udah kamu keluar aja, nggak usah ikut lagi digituin aku sama sama PPI-nya. Karena emang kayak kan mental gitu Iya. kan kurang. Mungkin emang nggak suka di bidangnya di sana gitu kan. Kan itu udah menjadi generasi emas gitu. Siapa tahu kan nanti. Iya, mungkin mau nanti kalau aku udah dewasa mungkin udah tua mungkin anaknya tak Ini lagi kan waktu kakak yang muda gitu kan bisa dilihatin kan Iya. bangga kan jadinya. Terus kakak mau nanya nih, kalian itu sedih nggak kalau misalnya kalian kan di Purna Paskibraka nih pasti disiksa pelatihan gitu, sedangkan teman-temannya senang-senang di sini merayakan 17 dan itu perasaan kalian gimana? Apakah sedih atau enggak? Apa malah lebih senang di sana ya kan daripada di sini gitu kan? apalagi lebih kayak lihat si gini lagi punya pacar Ya gitu kan? ya. Ini kan coba tahu kangen gitu kan? Oh ya, beb. Ya, lebih suka di PPI apa di sekolah? Kalau disuruh milih sih, kalau bisa dua dapat satu. Kalau bisa dua kalau harus satu ya. Ya kalau di PPI itu seru karena kan kenal teman baru, terus teman barunya juga kayak asik-asik semua gitu. Jadi nggak terlalu sedih sih kalau bisa sama teman sekolah ya. Kalau dari saya sendiri ya sama kayak ngapain apa kayak di camp itu meskipun disiksa gini gitu kayak tapi tuh Seru banget ya. solidaritasnya tuh gede lah. Terus gimana nih waktu ini kalian tanggal 15 Agustus ya udah boleh ketemu sama keluarga kan, itu gimana perasaan kalian? Kakak kan nggak sana karena ada kegiatan juga di sini kan, kita kan nggak bisa ya kan. Nah kalau mau nanya gimana sih? Seneng banget ya sih ketemu keluarga. Pasti seneng karena kan udah lama gak ketemu keluarga, terus tiba-tiba waktu itu keluarga datang kayak gak bisa. Nggak nangis kayak gimana? Nggak nangis. Waktu tanggal 15 itu nggak nangis, tapi pas renungan jiwa Ya. ya. Iya. Pas renungan itu nangis bombay. Tapi seneng kan Seneng bisa sekali, Kak. Kalau kakaknya gimana? Wih, senang sekali loh. Apalagi udah kisaran berapa itu? Nggak ketemu keluarga kan, tiba-tiba ketemu keluarga lagi. Mantap sekali guys. bangga ya pakai baju serba putih-putih, baju petugasnya itu kan, terus ketemu keluarga dibawain bunga gitu, dikasih tukan hantu. Aku ikut bangga kalau keluarga dia kayak gitu ya kan. Apalagi dulu teman-temanku juga ikut PPI gitu kan, aku bangga jadinya, aku sama kalian juga bangga gitu. Itu enggak bang? Betul nggak? Sekali. Karena menjadi seorang pribadi yang mantap. Oke, karena waktunya mungkin terbatas ya kak, nanya dikit aja. Kalian tuh ada fall in love nggak sama kakak PPI-nya atau sama temen barunya gitu? Cilok ya, cilok. Buat seru-seruan gitu kan? Ada nggak? Nggak ada sih. Kira-kira ada kan? Ya biasanya kayak gitu ya. Kalau kan buat seru-seruan gitu, siapa tuh? Bosan, jadi ini gitu buat seru-seruan. Gitu. Pertemanannya baik nggak di sana? Baik Solidaritas banget ada ya. congkak. Seru gitu kan, banyak ngobrol gitu kan. Main gitu jadinya. Nanti Nggak mau. Ini kalau udah lulus. Oke. mungkin kalian ada apa nggak yang disampaikan mungkin kepada generasi selanjutnya dan Ada PPI-nya gitu. terutamanya ke pribadi kalian sendiri. Ada nggak yang mau disampaikan itu? Siapa tahu kan nanti ada kelasnya gitu mau jadi PPI gitu. Kalian bisa semangatin lewat podcast di Nana gitu. Kan baru Sadar ya.
adik-adiknya semangat aja. Kalau misalnya ada niatan, kalian asal lah visi kalian dari lari, tinggi badan. Kalau soal tinggi badan kalian bisa skipping nggak terlalu mahal kok, bisa lari juga, tinggal modal niat ya sebenarnya. Dari saya. Ya. Mungkin untuk adik-adik yang selanjutnya bisa persiapin dari sekarang sih Kak, karena itu kan membutuhkan waktu yang persiapannya juga gitu. Oke sobat Jenana Podcast, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua adik-adik PPI kita. Itu kan tadi kita udah seru-seruan bareng mereka juga udah ceritain pengalaman keseruan mereka selama HUT RI ke-80 ini. Oke teman-teman, demikianlah podcast kali ini seputaran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Sekian podcast per hari ini. Mungkin kita ucapkan goodbye terlebih dahulu ya. Goodbye.